Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit teman-teman semua, kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk melihat kekonyolan Bang Pian. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Melepaskan gendam dari istri Bang Korip. Kisah Bang Pian. Walau semakin sibuk, karena kini Bang Pian bekerja di perusahaan milik Pak Teguh, namun dia masih menyempatkan diri untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan dari sosok-sosok makhluk tak kasat mata. Meski pekerjaannya kini cukup menyita waktu dan tenaga, tapi Bang Pian tetap berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu membantu mereka yang membutuhkan baginya. Hal itu bukanlah sekedar kebiasaan, melainkan panggilan jiwa yang tidak bisa dia abaikan. Suatu malam, ketika dia baru saja pulang dari kantor, tiba-tiba Baba Ali datang bersama Bang Korip yang merupakan tetangga dekatnya. Kedatangan orang tuanya itu bukan semata-mata untuk menengok keluarga Bang Pian, tapi Baba Ali dimintai tolong oleh Bang Korip untuk mengantarnya kala itu. Lah, tumbenan lo tahu-tahuan gue dateng kan? Belum juga gue ngucap salam, udah dibukain pagar aja. Apa jangan-jangan di rumah lu ada CCTV-nya ya? Ujar Bang Ali sambil mengulurkan tangannya yang langsung disambut salim oleh Bang Pian. Boro-boro CCTV, Mbak. Genteng bocor aja belum sempetnya benerin. Orang saya lembur mulu ini, balas Bang Pian sambil mempersilahkan Baba Ali dan juga Bang Korip masuk. Ya, kirain lu ikutan jadi orang modern Yan. Pan lu kerja kantoran sekarang, ucap Baba Ali yang langsung duduk di teras rumah Bang Pian. Ya, kelaguan amat pakai CCTV. Lah di rumah juga cuma ada teko sama tempayan doang, mau pasang CCTV, balas Bang Pian yang membuat Bang Korip tertawa mendengarnya. Nah, lu tahu aja kalau gua sama Korip datang, tanya Baba Ali penasaran. Ya, tahulah, bau minyak angin aki-aki mau udah kecium, Mbak. Sebelum Baba sampai di mari juga udah kecium, balas Bang Pian yang membuat Baba Ali kesal. Mulut tuh kalau ngomong sama gue lancip mulu Yan. Udah panggilin Intan sama cucu gue. Lu kangen banget gue sama cucu gue itu, pinta Baba Ali yang langsung membuat Bang Pian masuk ke dalam rumahnya. Setelah mandi dan menjalankan ibadah sholat Isya, Bang Pian pun kembali menemui Baba Ali dan juga Bang Korip. Keduanya terlihat sedang menikmati kopi panas yang baru saja dibuatkan oleh Intan dan juga martabak telur yang dibawa oleh Baba Ali. Tumbenan amat, Mbak, malam-malam kelayaban kemari, tanya Bang Pian sambil duduk di kursi yang ada di samping Baba Ali. Gue sih kagak pengen kemari malam-malam. Pengennya lu pada ke rumah gua, tengokin orang tua. No, malu no. Udah kangen banget sama cucunya. Udah hampir sebulan ini Pan lu kagak main ke rumah, balas Baba Ali yang membuat Bang Pian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Buseng, berepet anjing ke petasan. Pelan-pelan ayah, nanti keselak. Tentu martabaknya ditelan dulu, baru ntar ngomel lagi, ucap Bang Pian sambil tersenyum. Ayah, sekarang kan saya jadi kepala keamanan. Ya, waktu saya padat banget, kayak pasar Cipulir kalau mau lebaran, padat banget. Ibu Bang Pian sambil mengangkat gelas kopinya lalu menyeruputnya perlahan. Jadi beginian, gua kemari emang diminta tolong sama si Korip nih. Dia ada perlu sama lo katanya. Nah, untuk selanjutnya gue persilakan dah si Korip menyampaikan apa yang dia mau, ucap Baba Ali sambil tersenyum. Wah,
Udah bisa pidato sekarang. Emang mau nyalonin RT, Mbak? Balas Bang Pian sambil tertawa. Gue mau nyalon RW. RT mah di kampung kita udah kagak bisa diganti. So umur hidup udah biarin aja dia terus yang jadi RT. Balas Bapak Ali dengan wajah yang terlihat serius. Oh, ini jadi masalah RT, Mbak? Tanya Bang Pian sambil mengunyah martabak telur yang sedari tadi terlihat menggodanya. Bodoh amat. Oh no, masalahnya si Korip. Tanyaan diri apa sama orangnya? Balas Bapak Ali sambil memalingkan wajahnya. Buruan ya Bang Korip, ceritakan apa tujuan saudara datang ke rumah kami. Tanya Bang Pian yang malah membuat Bang Korip tertawa. Gimana ya? Kagak enak juga nih gue mau ngomongnya ini. Soalnya gue kemarin emang mau minta tolong ini kan. Balas Bang Korip yang merasa sungkan kala itu. Ya kalau kagak enak menjadi makan dah. Kesiin kucing aja biar dia ngikat. Ujar Bang Pian sambil tertawa. Jadi gini ya. Ini mah sebenarnya masalah keluarga ya. Tapi gue bingung banget nyari solusinya. Balas Bang Korip yang membuat Bang Pian mulai menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Korip dengan wajahnya yang terlihat serius. Emangnya ada apaan sih? Omongin aja ngapa? Mumpung kopi masih penuh sama martabak telur masih banyak ini. Canda Bang Pian dengan maksud agar Bang Korip tidak terlalu sungkan menceritakan permasalahannya. Jadi bini gue ini Mayan, udah lebih dari sebulan ini dia kelihatan beda. Duit gajian gue dari ngurus taman di 3 tempat yang biasanya cukup bakal sebulan, tahu-tahu udah habis aja. Belum lagi sekarang gaya dandan kacau banget ya. Nah, yang bikin gue curiga sekarang, dia sering teleponan sama laki-laki. Aduh, teleponan yang ada gambarnya itu apa namanya ya? Ujar Bang Korip yang membuat Bang Pian terkejut mendengarnya. Bujuk. Ngapa Po Ira jadi keblinger begitu Bang? Balas Bang Pian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Gue sendiri juga kagak paham Yan, ngapa dia jadi begitu. Padahal gue tahu banget sifat bini gue Yan. Dia mau orangnya nurut banget sama laki, kagak neko-neko, kagak macem-macem dah. Nah, semenjak mainan media sosial dia mulai dah tuh berubah. Dandanan menor banget, udah kayak biduan orkes Melayu Palapa. Ucap Bang Korip yang tentunya membuat Bang Pian dan juga Bapak Ali prihatin mendengarnya. Kemarin mau gue labrak kan, pas bini gue lagi teleponan pakai video. Kata ipar gue, jangan dulu, soalnya dia curiga nih bini gue kayak kena gendam atau sejenis pelet begitu ya. Imbu Bang Korip menjelaskan. Bang Pian bersandar di kursinya sambil menatap lurus ke arah Bang Korip yang kini menundukkan kepala dengan ekspresi kebingungan dan kekecewaan. Sementara itu, Bapak Ali hanya menghela nafas panjang, seolah turut merasakan beban yang kini dipikul oleh tetangganya itu. Perubahan drastis yang terjadi pada Mpok Ira memang terdengar janggal. Bang Pian paham betul. Godaan dunia digital bisa saja mengubah seseorang, tapi jika sampai kehilangan banyak uang dalam waktu yang singkat dan sikapnya berubah total, ada kemungkinan besar ini bukan hanya pengaruh pergaulan semata. Gue takut ya, gue takut kalau ini beneran gendam atau pelet. Gue kudu gimana ini? Ujar Bang Korip dengan wajah yang semakin terlihat kebingungan. Mendengar pertanyaan dari Bang Korip, Bang Pian pun mengangguk pelan. Jika memang ada unsur gaib yang mempengaruhi Poira, maka dia harus segera bertindak sebelum semuanya semakin parah. Abang tenang dulu dah ya, jangan bikin masalah baru di atas masalah yang lama. Nah, untung aja abang belum labrak itu pas Mpok Ira lagi teleponan. Kalau kejadian malah ribet urusannya. Bener apa yang dikata si Manan adik ipar abang, emang ada ilmu-ilmu yang kayak begitu. Ya apa ya, yang main di balik itu semua goib, yang ngerjainnya sebangsa jin, bakal naklukin hati dari orang yang dituju. Ujar Bang Pian menjelaskan. Oh begitu ya ya. Wah, kata si Manan manahan gua karena dia udah disogok sama empoknya. Balas Bang Korip dengan ekspresi wajah terkejut. Abang jangan seujon mulu ngapa makanya sama orang. Belum juga tentu Mpok Ira nyogok si Manan. Balas Bang Pian menasehati. Luwes banget Lian kalau ngomongin demit. Gua doain dah supaya apa yang lu alamin terus lu ceritain ke orang biar diangkat jadi film. Kan sekarang lagi rame tuh film horor, tapi masih jarang yang lucu-lucu kayak cerita-cerita lu.
timpal Baba Ali yang membuat Bang Pian tersenyum. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan dah ya. Tumben-tumbenan doainnya beneran, balas Bang Pian sambil tersenyum. Nah, jadi Bang Qorib, ntar saya bawain air doa dulu aja ya. Usahain tuh air biar bisa diminum sama Poira. Nah, besok malam saya mampir deh ke rumah Bang Qorib. Ntar saya pura-pura nanya-nanya tuh, taman apa tanaman bonsai deh ya, ujar Bang Pian yang membuat Bang Qorib sedikit lega mendengarnya. Bang Qorib mengangguk pelan. Meski raut wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran, dia tahu ini bukan sekedar masalah rumah tangga biasa, tapi ada sesuatu yang tak kasat mata yang mungkin telah mempengaruhi pikiran dan juga hati Poira. Sementara itu, Baba Ali hanya menghela nafas panjang, menepuk pundak Bang Qorib seolah memberikan keteguhan hati. Bang Pian bangkit dari tempat duduknya, lalu melangkah menuju kamar yang biasa digunakan untuk bermeditasi. Dengan tenang, dia mengambil sebotol air mineral, lalu duduk bersila di lantai dengan mata terpejam. Dia membuka tutup botol air mineral tersebut dan mulai membaca doa-doa perlindungan serta ayat-ayat suci lainnya. Tangannya perlahan mengusap permukaan botol itu, dan setelah doa selesai, dia pun meniupnya sebanyak 3 kali. Setelah beberapa menit, Bang Pian membuka matanya dan kembali ke teras rumahnya, lalu menyerahkan botol air doa itu kepada Bang Qorib. Ini Bang, kasih ke Poira, tapi jangan kasih tahu dia kalau ini air doa. Campurin aja ke minuman atau makanan yang biasa dia konsumsi, ujar Bang Pian yang disambut anggukan kepala dari Bang Qorib. Bang Qorib menerima botol itu dengan tangan sedikit gemetar. Dalam hatinya, dia berharap ini bisa menjadi langkah awal untuk menyadarkan istrinya yang terasa semakin jauh. Dan setelah beberapa saat berbincang dan menenangkan hati, Bang Qorib pun pamit pulang bersama Baba Ali. Malam semakin larut, namun Bang Pian masih duduk termenung di ruang tamunya. Pikirannya melayang, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak ingin merasa penasaran, Bang Pian pun lalu memanggil sosok Kemamang Abang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Poira, istri dari Bang Qorib. Dan tanpa menunggu lagi, sosok makhluk gaib yang memang sudah sering membantu Bang Pian itu melesat pergi menuju tempat yang dimaksud. Sementara itu, Bang Pian tetap duduk bersila dan mencoba merasakan getaran energi yang mungkin terbawa oleh Kemamang Abang. Matanya kembali terpejam, fokusnya tertuju pada perjalanan sosok gaib tersebut. Setelah beberapa saat, Bang Pian pun membuka matanya sambil menggelengkan kepalanya. Hal itu terjadi karena dia tahu jika Kemamang Abang mendapatkan kesulitan untuk masuk ke rumah Bang Qorib. Dan setelah sosok Kemamang Abang kembali, lalu ia menceritakan apa yang ada di sekitaran rumah Bang Qorib. Bang Pian pun semakin yakin jika apa yang sedang dialami oleh Poira, istri dari Bang Qorib, memang berhubungan dengan hal-hal mistis. Keesokan harinya, sepulangnya Bang Pian dari bekerja, dia pun menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Baba Ali. Dan sehabis maghrib, dia langsung menuju ke rumah Bang Qorib yang memang berada tak jauh dari rumah Baba Ali. "Perlu gue temenin kagak, Yan?" tanya Baba Ali dengan wajah yang terlihat serius. "Agak usah, diam-diam aja udah di rumah, biar saya handle diri aja," balas Bang Pian sambil keluar dari rumah Baba Ali. Langit mulai gelap ketika Bang Pian melangkah keluar dari rumah Baba Ali. Jalanan gang sempit yang mengarah ke rumah Bang Qorib tampak lengang, dan sesekali suara jangkrik serta hembusan angin di antara pepohonan menemani langkahnya. Bang Pian berjalan dengan tenang, namun pikirannya dipenuhi oleh sebuah tanda tanya yang besar. Saat tiba di depan rumah Bang Qorib, Bang Pian merasakan sesuatu yang tidak beres. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu teras menyala redup, seperti ada bayangan yang menghalanginya. Tidak ingin menduga-duga apa yang sedang terjadi di rumah itu, Bang Pian langsung mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya Bang Qorib membuka dengan wajah lelah dan kusut.
"Masuk, Yan," ujar Bang Korip yang terdengar berat. Begitu Bang Pian melangkah ke dalam rumah, hawa di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang berdiam di sana, sesuatu yang seharusnya tidak berada di dunia ini. "Rumah lu anyep banget, Bang," ucap Bang Pian pelan kepada Bang Korip. "Lah orang kata, bukan cuma rumah doang yang anyep, ini hati gue juga udah mulai beku ini. Oh no, bentar lagi dan lo lihat, empok lu udah kayak biduan papala," balas Bang Korip sambil berbisik. "Alah apa kali Bang, apa jadi papala?" sahut Bang Pian sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Po Ira pun keluar dari dalam kamarnya, dan benar saja apa yang telah dikatakan oleh Bang Korip kala itu. Po Ira kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia berdandan seperti orang yang sedang ingin bepergian, dan selain itu pakaian yang dikenakannya pun terlihat tidak seperti biasanya. Nah, lihat tuh, siapa yang kagak pegel coba, bisik Bang Korip ketika istrinya keluar kamar. "Astagfirullahaladzim, apa jadi capek-capekin kayak begitu Po Ira? Kagak inget umur apa dia?" balas Bang Pian yang langsung mengalihkan pandangannya. Po Ira yang biasanya menyapa Bang Pian ketika bertemu mendadak berubah seketika. Wajahnya terlihat masam dan seolah kesal dengan kedatangan Bang Pian kala itu. "Buset, mana manyun lagi, udah kayak Jablay belum dapat setoran Bang," bisik Bang Pian yang membuat Bang Korip melotot ke arahnya. "Bini gua itu, barangan aja lu kata Jablay," balas Bang Korip kesal. "Bagaimana itu Yan? Gue puyeng udah kalau begitu, rasanya pengen gue tinggal pergi aja udah," bisik Bang Korip sambil memegangi kepalanya. Namun belum sempat Bang Pian menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Korip, tiba-tiba saja Po Ira berkata dengan keras dari arah dapur rumahnya. "Kagak usah pada ngomongin gue ya Bang, gue tahu lo berdua apalagi pada ngibain gue kan," seru Po Ira dengan suara yang lantang. "Loh kagak, siapa yang ngomongin lu deh, orang gue lagi pada ngomongin bonsai," balas Bang Korip dengan tenang. "Lah, gak usah pura-pura dah Bang, gue tahu lu ngajak si Pian kemari bakal ngobatin gue kan. Dasar gila lu Bang, bini kagak sakit mau lu jampe-jampe," imbu Po Ira lagi. "Waduh, pedes amat tuh omongan," bisik Bang Pian sambil menghela nafasnya. "Bang, gue merem bentar ya, tolong jagain badan gue mau buktiin kalau emang ada yang bikin Po Ira kayak begitu," imbu Bang Pian dengan mimik wajah yang terlihat serius. "Lah, lu bagaimana sih Yan? Lah orang bini gue lagi ngomel lu malah tidur, yang kagak-kagak aja lu ah. Itu bini gue bagaimana?" balas Bang Korip dengan wajah yang mulai terlihat cemas. "Udah Bang, tenang aja, gua tidur bukan sembarang tidur, tapi entu satu-satunya cara bakal ngeliat apa yang ada di badan bini lu Bang," ucap Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Bang Korip. Meskipun dia tidak mengerti maksud dari Bang Pian. "Ya dah, terserah lo aja gimana, yang penting bini gua biar bisa cepat sadar," balas Bang Korip yang pandangan matanya tertuju ke arah dinding yang menjadi pembatas antara ruang tamunya dengan dapur tempat istrinya berada. Tidak lama kemudian, Bang Pian pun melakukan raga sukma. Dengan mata terpejam dia menarik nafas dalam, meresapi energi yang mengalir di sekelilingnya. Tubuhnya tetap duduk bersila di ruang tamu, namun kesadarannya perlahan melayang, meninggalkan jasadnya seperti kabut yang terangkat dari tanah. Raganya tetap diam, tetapi sukma Bang Pian telah keluar, melayang di udara, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Suasana rumah Bang Korip yang semula biasa saja kini tampak berbeda dalam pandangan mata batinnya. Dinding-dinding rumah tampak lebih gelap, seperti diselimuti bayangan yang merayap. Udara di dalam terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menghisap cahaya dan energi di dalamnya. Bang Pian bergerak perlahan, melayang ke arah dapur tempat Po Ira berada. Namun sebelum dia bisa mendekat, tiba-tiba saja sesosok bayangan hitam muncul di depan pintu dapur. Sosok itu terlihat seperti asap pekat yang berputar-putar dengan sepasang mata merah yang menyala.
Bang Pian berjepitkan mata untuk dapat melihat lebih detail lagi sosok yang seperti gumpalan asap itu hitam. Dan di antara sosok tersebut samar-samar dia bisa melihat sesuatu yang bentuknya seperti seutas benang hitam tipis yang membentang dari sosok itu, lalu tersambung dengan tubuh Poira. Benang itu bergerak perlahan seperti ada tali tak kasat mata yang mengikat dan mengendalikan Poira. Oh, jadi dia biang keroknya, ucap Bang Pian dalam hati. Tidak ingin berlama-lama, Bang Pian pun lalu membaca doa dalam hati dan memusatkan energinya untuk memutus benang itu. Namun begitu dia mencoba mendekat, sosok bayangan itu bergerak cepat, melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Brak! Bang Pian merasakan hantaman keras menghantam sukma tubuhnya, membuatnya terdorong ke arah belakang. Dan dalam sekejap dia pun kembali ke dalam tubuhnya, lalu tersentak dengan nafas memburu. Yan, lu ngapain? Lu kayak orang kagetan begitu, tanya Bang Korip dengan wajah kebingungan. Buset dah, hampir aja gua koit bang. Gua gak nyangka kalau makhluk gaib yang lagi ngendaliin Poira punya kekuatan gede banget. Biasanya mah makhluk-makhluk begitu kagak punya kekuatan bang, dia cuma bisa ngendaliin pikiran orang, balas Bang Pian dengan nafas tersengal-sengal. Jadi bener Yan, kalau ada yang lagi nemplokin bini gua, tanya Bang Kori penasaran. Ya bang, ini mah bukan gendam biasa bang, balas Bang Pian sambil berusaha bangkit dari duduknya. Lah, terus bagaimana Yan? Lu bisa ngenolongin gue Yan? Tanya Bang Korip dengan wajahnya yang semakin terlihat pucat. Insya Allah bisa bang, tapi kagak sekarang ya. Buset ya, badan gue pada sakit semua ini rasanya, balas Bang Pian sambil memegangi dadanya. Tapi jangan lama-lama Yan, kesianan bini gue itu. Dah, gue mah biarin dah. Yang penting jangan sampai kabar ini sampai nyebar keluar, bisa ribet urusannya, ucap Bang Korip sambil mengusap keringat di dahinya. Udah bang, tenang aja bang, abang baik-baikin dulu aja biar kagak ada keributan. Nah sekarang saya pamit dulu ya, saya mau ngobatin badan saya dulu. Buset, rasanya sesek banget ini, balas Bang Pian sambil menahan rasa sakitnya. Ya Dayan, tapi gue minta jangan lama-lama ya, ucap Bang Kori penuh harap. Kagak ada, insya Allah secepatnya. Sekarang saya pamit dulu deh ya, saya mau ke rumah si Ardi, mudah-mudahan dia ada di rumah, balas Bang Pian sambil berjalan keluar dari dalam rumah Bang Kori. Malam semakin larut ketika Bang Pian melangkah keluar dari rumah Bang Korip. Udara dingin menerpa wajahnya, tetapi yang lebih mengganggunya adalah rasa nyeri di sekujur tubuhnya setelah benturan tadi. Itu bukan hantaman biasa, tapi ada energi kuat yang membuatnya terdorong dan kembali ke jasadnya dengan paksa. Sambil berjalan menuju rumah Baba Ali untuk mengambil sepeda motornya, Bang Pian mencoba mengatur nafasnya sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya naik turun. Dan setibanya dia di depan rumah Baba Ali, ia merasa lega karena Ardi sedang berada di teras rumah bersama Opik. Alhamdulillah, pas banget lu ada di sini, ucap Bang Pian sambil mengangkat gelas kopi milik Opik dan langsung meminumnya. Abang kenapa bang? Tumben-tumbenan itu muka abang pucat banget, tanya Ardi penasaran. Ntar dah gue ceritain. Sekarang lu tolong obatin gue dulu ya, gue habis kena hantam sama demit ini, balas Bang Pian sambil beringis menahan sakit. Ya udah bang, di dalam aja deh kalau gitu, pinta Ardi yang langsung membuat Bang Pian, Opik dan Ardi masuk ke dalam rumah. Waduh, lu ngapain nih Yan? Cengar-cengir begitu kayak orang kebelet berak aja lu, tanya Baba Ali yang sedang santai duduk di ruang tamu. Ntar deh saya ceritain mbak, saya mau minta tolong Ardi dulu, ini bakal ngobatin luka dalam saya, balas Bang Pian dengan suara yang terdengar pelan sambil terus meringis menahan rasa sakitnya. Dengan sigap, Ardi yang sudah terbiasa menghadapi hal semacam itu langsung memeriksa tubuh Bang Pian. Dan setelah menemukan luka dalam yang dialami oleh Bang Pian, Ardi lalu memberikan energi murni untuk mengusir energi hitam yang masih bersarang di tubuh Bang Pian.
Begitu Ardi mulai menyalurkan energinya, Bang Pian bisa merasakan hawa panas menjalar di sekujur tubuhnya. Sakit yang tadi menekan dadanya perlahan mulai mereda, tergantikan oleh sensasi hangat yang menyebar dari telapak tangan Ardi. Opik dan Baba Ali hanya bisa memperhatikan dari samping, sementara Ardi tetap fokus menggerakkan tangannya di sekitaran dada dan juga punggung Bang Pian seolah sedang menarik sesuatu yang tak kasat mata keluar dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, Ardi menghela nafas dan mengibas-ngibaskan tangannya ke udara. Udah bang, udah saya bersihin. Energi hitam yang nyangkut di badan abang. Tapi saran saya jangan langsung digas lagi bang. Istirahat aja dulu biar badan abang benar-benar pulih, ucap Ardi menghela nafasnya. Alhamdulillah, lega banget ya rasanya. Makasih banget ini, Dik. Untung lu di sini tadi. Kalau kagak bisa ribet urusannya. Balas Bang Pian sambil menggerak-gerakkan tubuhnya. Pian, lu ngapain sih? Wah, ngerti dah. Tadi datang-datang lu kayak orang kesakitan gitu. Emangnya lo bisa berkelahi sama demit yang ada di rumahnya si Korip? Tanya Baba Ali penasaran. Ya berantem mah kagak mbak, bisa diserang tiba-tiba sampai nyungsep saya mbak, balas Bang Pian menceritakan. Dah, itu mah emang dasar lu nya aja yang gegabah ya. Lihat, lu kan udah sering nanganin yang beginian. Masa iya lu masih dibikin KO sama tuh demit? Dasar bocah sengklek, balas Baba Ali yang membuat Ardi dan Opik tertawa. Pak Abah mah enak ngomong begitu, Mbak. Kenyataannya mah kagak begitu, Mbak. Dalam dunia yang begituan apa aja bisa kejadian, ucap Bang Pian membela diri. Nah, itu maksud gua. Lu pan udah pengalaman, Sopian. Kudunya lu bisa lebih hati-hati. Lu jangan pernah ngeremehin apapun, Pian. Untung aja lu kagak ngapa-ngapa di malam, balas Baba Ali yang membuat Bang Pian terdiam sambil mengkaru-karu kepalanya. Bener tuh bang, apa yang barusan dibilang sama Baba. Abang pasti kurang hati-hati. Terus abang anggap makhluk itu cuma makhluk biasa kan? Ujar Ardi menambahkan. Ya juga sih Dik, emang gue pikir juga begitu. Lagian biasanya pan demit yang bisa mempengaruhi pikiran orang pan kagak punya kesaktian. Dia cuma punya kelebihan buat bikin orang nurut ama apa yang dia mau, atau ama apa yang disuruh majikannya itu. Balas Bang Pian menjelaskan. Pian, yang namanya makhluk gaib mah jangan pernah lu remehin. Bisa gawat urusannya, ribet. Sambung Baba Ali menasihati. Iya ayah, iya ngapa iya? Orang sakit domelin mulu. Dah, balas Bang Pian sambil tersenyum. Pik, bikinin kopi sono. Gimana cengar-cengir aja. Romannya demen banget kalau gue lagi diomelin sama Baba lu, ucap Bang Pian yang membuat Opik tersenyum lalu pergi ke arah dapur untuk membuatkan Bang Pian kopi. Yan, emang bener apa kalau si Ira udah kena gendam? Tanya Baba Ali dengan suara berbisik. Lapan tadi saya udah ceritain mbak. Baba mah kagak mau dengerin sih kalau orang ngomong. Bawaannya mau ngomel aja, balas Bang Pian yang disambut oleh kopiah Baba Ali yang melayang ke arah kepalanya. Lu kagak cerita kalau demit yang bikin lu KO itu demit yang gangguin si Ira. Dasar geblek lu, ucap Baba Ali dengan wajah yang terlihat kesal. Baru juga enakan di pala udah diselpet lagi aja, balas Bang Pian sambil mengusap kepalanya. Bang Pian pun mulai menjelaskan dengan rinci kejadian yang dialami di rumah Bang Korip. Dia mengisahkan bagaimana awalnya dia mencoba melakukan raga sukma untuk mencari tahu penyebab dari perubahan sikap Moira itu. Namun tanpa diduga-duga dia justru mendapatkan serangan dari sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa itu. Serangan itu begitu kuat hingga membuatnya terdorong kembali ke tubuhnya dan merasakan sakit yang menjalar ke seluruh badan. Baba Ali menyimak dengan serius. Sesekali dia mengelus janggutnya, sementara Ardi dan Opik tetap memperhatikan tanpa mencela. Dari cerita Bang Pian jelas bahwa ini bukanlah gangguan biasa. Makhluk yang mengendalikan Moira bukanlah sekedar jin pengganggu, melainkan sosok yang memiliki energi gelap yang cukup kuat. Ardi mulai menganalisa situasi yang sedang terjadi. Biasanya makhluk seperti itu memiliki perantara di dunia nyata, entah dalam bentuk benda atau orang yang memang sengaja mengirimkan energi tersebut.
tanpa menemukan sumbernya. Mengusir makhluk itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bang Pian pun menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Dia harus kembali ke rumah Bang Gorip untuk mencari tahu lebih dalam. Baba Ali menegaskan bahwa ada kemungkinan besar ini bukan sekedar gangguan mistis, melainkan ada campur tangan manusia di balik semua ini. Bisa jadi seseorang yang memiliki dendam atau niat buruk terhadap Bang Gorip sengaja mengirimkan gangguan ini melalui media gaib. Jika benar demikian, mereka harus bertindak cepat sebelum kondisi Mbok Ira semakin parah dan rumah tangga Bang Gorip benar-benar hancur. Malam itu, mereka berdiskusi mengenai langkah selanjutnya. Bang Pian memutuskan untuk beristirahat sejenak agar tubuhnya pulih sebelum kembali menghadapi makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian, Bang Pian pun kembali ke rumah Bang Gorip bersama Ardi. Kedatangan mereka langsung disambut oleh energi gelap yang terasa dingin namun sangat menyesakkan dada. Ardi yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu langsung membuatkan pagar gaib pelindung untuk melindungi dirinya dan juga Bang Pian dari hentakan energi yang seolah sedang meminta mereka berdua untuk pergi. Bujuk dah, kemarin kagak sekencang ini di energinya, lah sekarang malah makinan kuat aja, bisik Bang Pian kepada Ardi. Sore itu, Bang Pian sengaja meminta kepada Bang Gorip untuk berbincang di teras rumahnya. Hal itu dilakukannya untuk mencegah benturan langsung dengan sosok makhluk gaib yang ada di sana dan memiliki kekuatan besar itu. Bang Pian dan Ardi duduk di teras rumah Bang Gorip, mencoba menenangkan diri sambil menyesuaikan nafas mereka. Energi gelap yang menyelimuti rumah itu begitu pekat seakan merayap di udara, berusaha menyusup ke dalam tubuh mereka. Meskipun sudah dipagari oleh perlindungan gaib yang dibuat oleh Ardi, tekanan itu tetap terasa, membuat mereka harus tetap waspada. Bang Gorip tampak gelisah. Sudah beberapa hari sejak Bang Pian terakhir datang, tetapi keadaan Poira tidak kunjung membaik, bahkan justru semakin memburuk. Istrinya itu kini lebih sering marah dengan emosi yang tak terkendali. "Bagaimana, Di?" tanya Bang Pian sambil menatap ke arah Ardi. "Kayak biasanya aja ya, Bang. Abang jaga gawang," ucap Ardi sambil tersenyum. "Oke deh kalau begitu, kagak sia-sia gua ngajak lu kemari," balas Bang Pian sambil tersenyum. Tanpa aba-aba lagi, Ardi pun mulai beragas sukma untuk dapat langsung berhadapan dengan sosok makhluk yang sedang mengganggu Poira. Selain memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi masalah seperti itu, Ardi yang sudah mendapatkan cerita dari Bang Pian bekerja dengan sangat hati-hati saat itu. Di alam lain, Ardi merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Udara di sekitarnya seperti bergetar, dipenuhi dengan kabut hitam pekat yang berputar-putar seolah menunggu mangsa. Semakin dalam dia melangkah, semakin kuat aroma busuk yang menusuk hidungnya, tanda bahwa dia sudah semakin dekat dengan sumber energi jahat yang sedang menguasai hati dan pikiran Poira. Dari balik kabut, perlahan muncul sesosok makhluk menyeramkan. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan kulit kehitaman seperti arang yang terbakar. Mata merahnya bersinar tajam, menatap Ardi dengan penuh kebencian. Taring panjang mencuat dari mulutnya, sementara tangan panjangnya berakhir dengan cakar tajam yang mengeluarkan asap hitam. Makhluk itu mendekat dengan langkah perlahan. Auranya memancarkan kebencian dan niat membunuh yang begitu kuat. Melihat hal itu, Ardi tidak sedikit pun merasa gentar. Dengan tenang, dia merapal doa perlindungan, membentuk lingkaran cahaya di sekeliling tubuhnya.
Makhluk itu menggeram parah karena merasa kekuatannya tidak mampu menembus perlindungan Ardi. Akan tetapi, tiba-tiba saja makhluk itu menerjang dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kumpulan asap hitam dan langsung melesat ke arah tubuh Ardi. Namun, Ardi sudah siap dengan serangan dari sosok makhluk tersebut. Dengan gerakan cepat, dia menghindar dan menangkis serangan itu, lalu membalas dengan lontaran energi murni yang mengenai dada makhluk tersebut. Bersama dengan itu, jeritan nyaring pun terdengar menggema di dimensi itu. Makhluk itu terhuyung mundur, tetapi tidak menyerah. Dia mencoba menyerang kembali, kali ini dengan mengumpulkan energi hitam di telapak tangannya. Akan tetapi, Ardi tidak memberikannya kesempatan. Dengan kekuatan penuh, dia membacakan ayat-ayat suci, lalu membentuk pusaran cahaya di tangannya dan melepaskannya ke arah makhluk itu. Energi murni itu pun langsung menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya kembali menjerit kesakitan sebelum akhirnya tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. Tapi aneh, saat makhluk itu menghilang, kabut hitam di sekitaran Ardi pun seolah menyatu dengan makhluk itu, dan ternyata makhluk gaib itu belumlah musnah, tapi dia berniat untuk bersembunyi di tempat yang selama ini digunakan untuk terus mempengaruhi pikiran istri dari Bang Qorib. Melihat hal itu, Ardi pun langsung memberikan serangan kejutan ke arah tempat makhluk itu bersembunyi. Dan ketika energi murni yang dilesakkan Ardi ke arah makhluk gaib itu bersalang, tiba-tiba saja terdengar ledakan keras dari dalam kamar Poira. Dan setelah itu, Ardi langsung kembali ke tubuhnya, lalu menyusul mengajak Bang Pian untuk menyusul Bang Qorib yang sudah berlari ke arah kamar tidurnya. Buset, itu ada suara apaan? Kencang banget itu bunyinya, tanya Bang Pian yang berada di belakang Ardi. Tempat sosok makhluk gaib itu, Bang. Tadi saya hantam pas dia masuk ke sarangnya, balas Ardi yang membuat Bang Pian terdiam bingung. Dan setelah mereka berada di depan kamar Poira, semuanya pun menjadi jelas. Tubuh Poira terlihat terbaring lemah di tempat tidurnya, sementara handphone miliknya yang diletakkan di sebuah meja tampak mengepulkan asap disertai dengan sisa api kecil. HP bini gue meledak, Yan, seru Bang Qorib yang langsung menghampiri tubuh istrinya yang terbaring lemah. Ujuk dah, ternyata ini di sarangnya tuh makhluk, ujar Bang Pian yang terkejut melihat handphone milik Poira yang sudah terbakar. Ya Bang, kayaknya itu sosok kiriman dari jarak jauh, balas Ardi menjelaskan. Tidak lama kemudian, Poira pun tersadar, dan tak apa penyebabnya, istri Bang Qorib itu tiba-tiba saja menangis sejadi-jadinya. Namun Ardi terlihat tenang dengan hal itu. Dia lalu berjalan mendekat dan mengamati ponsel yang masih mengeluarkan asap tipis itu. Sisa api yang ada sudah padam, tapi permukaannya hangus, layarnya retak parah, dan beberapa bagiannya sudah meleleh akibat ledakan kecil tadi. Dengan hati-hati, Ardi merapalkan doa perlindungan sebelum ia menyentuhnya, memastikan tidak ada energi sisa yang membahayakan. Setelah itu, Ardi langsung berjalan ke arah Bang Qorib yang sedang menenangkan istrinya. Dia pun langsung membaca doa perlindungan sambil memegang kepala Poira, sementara Bang Pian membantu dengan menyalurkan energi murni untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih saja menempel. Beberapa saat kemudian, Poira mulai tenang, nafasnya lebih teratur, dan meskipun matanya masih basah oleh air mata, sorot matanya kini terlihat lebih jernih. Alhamdulillah, ujar Ardi yang membuat Bang Pian merasa lega. Udah beres nih, tanya Bang Qorib yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Ardi serta senyum yang membuat Bang Qorib mengucap syukur. Bang, ada apaan sih? Kok si Pian sama si Ardi ada di kamar kita? Tanya Poira sambil mengusap air matanya. Kagak ngapa-ngapa, Pok. Tadinya mah saya mau ngeliat biduan papala. Sampai dalam malam mewek orangnya, saut Bang Pian sambil tertawa dan berjalan keluar dari dalam kamar.
Ira mengerjit bingung. Sementara itu Bang Qorib terlihat hanya bisa menggeleng melihat tingkah Bang Pian yang masih sempat-sempatnya bercanda dalam situasi seperti ini. Udah, kagak ada apa-apa. Yang penting sekarang lu udah baik kan, ujar Bang Qorib sambil mengelus pundak istrinya. Ardi tersenyum kecil, lalu menyusul Bang Pian keluar dari kamar, meninggalkan Bang Qorib yang masih menenangkan Ira. Begitu sampai di ruang tamu, Bang Pian langsung menjatuhkan tubuhnya ke kursi, menghembuskan nafas panjang. Gile, gue baru pertama kali ngeliat kasus kayak gini nih. Biasanya yang kena gendam ya kena anja, palingan bisa diobatin pakai air doa sama ruqyah ringan. Lah ini malah ada jin yang nempel lewat handphone, lah terus nyerang kita juga, ujar Bang Pian sambil mengusap wajahnya. Ini bukan kerjaan jin biasa Bang. Kayaknya ada orang yang bisa naruh jin lewat benda-benda sejenis handphone gitu Bang. Setahu saya kasus yang begini udah banyak Bang. Awalnya ya gendam itu dikirim lewat foto yang ada di media sosial. Nah terus pas korbannya kena, baru dah dia dikerjain lagi. Banyak Bang yang cuma diporotin duitnya doang, terus habis itu ditinggalin pas udah habis-habisan, balas Ardi menjelaskan. Nah, lu bisa tahu nggak siapa yang udah ngelakuin ini semua? Tanya Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat serius. Ya bisa jadi sih orang yang sering kontak Ira Bang. Nah, iya bener juga ya. Kalau gitu besok dah kita tanyain Ira dah. Sekarang kita pulang dulu nyok, gue butuh kopi ini. Ardi tertawa kecil lalu menepuk pundak Bang Pian. Dan sebelum mereka pergi, mereka pun berpamitan kepada Bang Qorib dan Ira. Selesai. Wow, luar biasa, kisah Bang Pian selalu saja mengocok perut dan keren banget pastinya ya kisah dari Mas Untung Prasetyo ini. Dan bagaimana di sini Bang Pian beserta dengan Ardi ya selalu berkolaborasi dengan Ardi nih akhir-akhir ini berhasil menghentikan atau memutus gendam yang sudah menjerat daripada istri Bang Qorib. Waduh, bener-bener ya. Jadi memang teman-teman banyak sekali nih kejadian seperti ini yang terjadi ya. Jadi apa namanya gendam itu bisa dilancarkan lewat pengaruh suara ya, lewat gelombang suara. Mungkin juga di antara teman-teman ada yang pernah nih orang-orang di sekitarnya yang seperti istri dari Bang Qorib ini. Jadi memang ada, kalau istri Bang Qorib ini mungkin efeknya lama ya, panjang. Jadi benar-benar dikeruknya habis-habisan tuh. Ada juga yang kita tanpa sengaja kita tiba-tiba transfer ke orang lain pada telepon gitu. Bukan ditipu ya, beda ya, penipuan ini kayak gendam. Jadi kita benar-benar nurut tuh, berapapun uang kita sampai habis. Bahkan saya ada lagi tuh tetangga saya yang sampai puluhan juta uangnya dikuras, bahkan dia marah ketika dilarang, sampai akhirnya handphonenya itu dibanting sama suaminya baru selesai itu. Aduh, habis itu nangis-nangis. Mirip banget seperti yang dialami oleh istri Bang Qorib, tapi memang Bang Qoribnya sendiri di sini kurang cepat mengambil langkah, tapi alhamdulillah pada akhirnya bagaimana Bang Pian bersama Ardi berhasil menyelesaikan semuanya, luar biasa. Dan ini mengobati kangen kita semua ya. Setelah sekian lama tidak muncul nih, berapa episode nih nggak muncul nih Baba Ali, akhirnya muncul. Kangen juga tuh sama candaan-candaan Baba Ali dan Bang Pian. Keren pakai banget. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Bang Piannya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan jawab satu persatu. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu yuk tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk teks atau tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, voice note, bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih.
Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.